KH Abdul Karim tahun 1856 sampai tahun 1954. Pendiri Pesantren Lirboyo. Penampilan Kiai pendiri dan sekaligus perintis Pesantren Lirboyo ini, memang tidak mengesankan seorang Kiai besar. Kiai satu ini cukup tawadu petik terbalik dan sederhana. Tak salah, kesan yang tertangkap adalah seperti orang biasa, bukan seorang Kiai yang alim. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Karena itu, pernah seorang santri baru yang datang ke pesantren mau mondok dan sempat kecele. Alkisah, suatu hari ada seorang santri yang datang ke pesantren Lirboyo mau berguru kepada Kiai Haji Abdul Karim. Saat turun dari kendaraan, tepatnya di lingkungan pesantren dan menemui Kiai Haji Abdul Karim yang lantaran tidak berpenampilan layaknya seorang kiai. Dengan tanpa sungkan, santri itu meminta bantuan untuk membawakan kopernya ke kamar. Anehnya, sang kiai tak keberatan, justru diam saja dan langsung mengangkat barang bawaan santri tersebut. Saat santri itu memasuki pesantren diiringi sang kiai membawa koper miliknya, tak sedikit santri Lirboyo yang kaget. Bahkan ada yang lari karena ketakutan. Anehnya, kekagetan dan ketakutan santri-santri itu tak membuat santri baru tersebut tanggap, malah biasa-biasa saja. Cuek. Selang beberapa hari kemudian santri itu baru tahu saat ikut salat berjamaah petik terbalik setelah melihat bahwa orang yang membawakan kopernya kemarin itu menjadi iman, yang tak lain adalah Kiai Haji Abdul Karim. Kontan, santri anyar itu tersentak kaget. Beberapa hari kemudian, entah tak kuat menahan atau menanggung malu, santri itu pulang kampung, tidak pamit. Sepenggal kisah di atas baru satu bentuk kerendahan hati Kiai Haji Abdul Karim. Sebab, Kiai satu ini juga dikenal amat sabar, jauh dari sifat marah, santun dalam bertutur dan jika menasehati orang lain lebih pada bentuk tindakan, daripada kata-kata. Lebih dari itu, Kiai satu ini berasal dari keluarga biasa yang berjuang dan tekun belajar hingga akhirnya bisa jadi Kiai yang alim. Anak seorang petani biasa, adalah Manap, nama kecil Kiai Haji Abdul Karim. Lahir sekitar tahun 1856, di Duku Banar, Desa Diangan, Kawedanan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Ia merupakan putra ketiga dari pasangan Abdur Rahim Salamah. Selain sebagai seorang petani, ayah Manap juga seorang pedagang. Kehidupan keluarga Abdur Rahim sebenarnya berkecukupan, hanya setelah sang ayah meninggal dan usaha itu dilanjutkan oleh sang istri serta tak lama kemudian Salma ibu Manap menikah lagi. Manap memutuskan untuk mengembara dengan tujuan menuntut ilmu, ingin meniru kedua kakaknya, yakni Aliman dan Mupetik terbalik Min yang lebih dulu berkelana. Keinginan Manap itu, nampaknya terinspirasi dari karisma alim ulama pengikut P. Diponegoro, seperti Kiai Imam Rofi Petik terbalik I dari Bagelan, Kiai Hasan Basori dari Banyumas dan lain-lain. Dia ingin mengikuti jejak mereka. Ia tidak rela jika hanya menjadi orang biasa, karena itu walau ia hanya anak seorang petani biasa, dia yakin bahwa keturunan sejati adalah keturunan sesudahnya, bukan sebelumnya. Karena bagi Manap, nasab tidaklah penting, yang penting adalah ilmu. Suatu hari, Aliman pulang ke Magelang. Rupanya Aliman juga bermaksud mengajak Manap yang saat itu berusia 14 tahun untuk berkelana. Dengan berbekal restu orang tua, Manap akhirnya berangkat ke Jawa Timur. Dalam perjalanan itu, kedunya sampai di Dusun Gurah Kediri, bernama Babadan. Di susun inilah, kedunya menemukan sebuah surau yang diasuh oleh seorang kiai, dan mulai nyantri untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar, seperti ilmu Amalayah dengan membagi waktu sambil ikut mengetam padi, menjadi buruh warga desa saat panen tiba. Setelah dirasa cukup, ia meneruskan nyantri ke pesantren yang terletak di Cepoko, 20 km sebelah selatan Nganjuk, dengan bekerja di pesantren itu. Di sini, Manap belajar selama 6 tahun. Lantas pindah ke pesantren Trayang, Bang Sri Kertosono.
Di pesantren ini pula, konon Manap memperdalam Al-Qur petik terbalikan. Dengan berjalannya waktu, Manap kian beranjak dewasa. Ia semakin menambah ilmu dengan tekun mengaji. Seakan tak puas hanya belajar di 2 pesantren, Manap pindah ke Sidoarjo, pesantren sono yang terkenal akan ilmu sorofnya. Di pesantren ini, ia mondok 7 tahun dan tidak lagi belajar sambil bekerja, karena seluruh kebutuhannya sudah ditanggung kakaknya. Manap sempat bercerita kepada cucu tertuanya, Agus Ahmad Hafiz, aku bisa nyantri, karena diangkat oleh kakakku. Di pesantren itu, dia memperdalam ilmu sorof. Karena dia ingin jadi spesialis ilmu gramatika Arab ini, sehingga memilih ilmu ini sebagai hobinya. Karena baginya, ilmu sorof itu bagaikan ibunya ilmu sedangkan nahwu adalah ayahnya ilmu. Dari sono, ia lalu nyantri ke pesantren Kedungdoro dan kemudian ke Madura untuk nyantri kepada Kiai Kholil Bangkalan, wafat tahun 1923. Saat belajar ilmu di Madura, Manap banyak menimba ilmu dan tak jarang menerima berbagai ujian. Sempat Manap bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Abdullah Fikih, dari Cemara, Banyuwangi, ke daerah Bangwowangi dan Jember. Tapi, apa yang terjadi setelah ia bersusah payah kerja dan pulang dengan membawa hasil? Justru, hasil dari kerjanya itu diminta oleh Kiai Kholil untuk makanan kambing-kambing sang Kiai. Mau bagaimana lagi, Manap menyerahkannya. Rupanya, itu sebagai isyarat dari Kiai Kholil bahwa Manap ternyata tidak diizinkan bekerja. Konon, sebagai gantinya Manap disuruh memetik daun pace yang tumbuh di sekitar pondok untuk makan sehari-hari. Dari daun itu, Manap mengganjal perutnya. Konon sering makan sisa kerak nasi dari teman-temannya atau kadang ampas kelapa. Tetapi, semua ini tidak pernah ia keluhkan. Bertahun-tahun ia melakukan tirakat ini sehingga tak aneh jika Manap lebih dikenal sebagai santri yang betah dalam keadaan lapar. Anehnya, semua itu bagi Manap dirasa sebagai bentuk perjuangan untuk mendapat sesuatu yang diharapkan kelak. Di pesantren ini, hampir 23 tahun Manap nyantri. Saat itu ia sudah berusia 40 tahun, sehingga sudah mencerminkan sosok yang alim dan figur Manap pun telah menampakkan sosok seseorang kiai. Tidak salah, jika santri-santri menempatkan Manap sebagai kiai, tempat untuk bertanya, minta pendapat dan berguru. Salah satu kiai yang sempat berguru kepadanya adalah Kiai Fakih asal Patik Nganjuk. Kealiman Manap tentunya bukan sesuatu yang turun begitu saja dari langit. Manap dengan tekun mengaji kitab-kitab kuning dan melakukan telaah. Meski dia kekurangan uang untuk membeli kitab, namun dia punya siasat jitu. Konon, Manap sering melakukan barter. Kitab yang sudah dia pelajari, dia tukar dengan kitab-kitab baru milik temannya. Kadang langsung dijual, lalu dari uang itu dia belikan kitab yang baru. Diambil menantu seorang kiai. Setelah cukup lama, Kiai Kholil merasa Manap sudah lulus. Lalu Manap pamit pulang. Namun sesampainya di Jawa Timur, dia mendengar salah satu sahabatnya kala mondok di Madura, Kiai Hashim Asipetik terbalik Ari telah 3 tahun membina pesantren di Tebuireng, Jombang yang membuat Manap singgah. Di pesantren ini, ternyata dia tidak sekedar singgah dan malah sempat nyantri selama 5 tahun. Meskipun usia Manap ketika itu sudah mendekati setengah abad, toh dia belum juga melepas masa lajang. Tanpa diduga-duga, datang seorang kiai dari Pare kepada Kiai Hashim yang ingin mengambil menantu Manap. Tetapi, Kiai Hashim diam-diam menolak lamaran itu, karena ingin menjodohkannya dengan salah seorang putri kerabatnya, putri Kiai Haji Soleh dari Banjarmelati, Kediri. Kiai Manap yang saat itu berusia 50 tahun akhirnya menikah dengan Khadijah yang berusia 15 tahun. Walau sudah menikah, Manap toh masih nyantri juga di Tebuireng. Setengah tahun kemudian, karena sebagai suami, dia akhirnya bermukim di Banjarmelati mendampingi sang istri. 1 tahun kemudian,
lahir seorang putri pertama, Hana 1909, dan Manap masih belum memiliki rumah. Akhirnya, Kiai Haji Soleh berkeinginan membeli tanah di Lirboyo dan memberikannya kepada Manap. Pembelian itu tidak menemui masalah, sebab Lirboyo dikenal sarang dari keonaran sehingga Lurah Lirboyo yang tak mampu lagi menenteramkannya memohon bantuan Kiai Haji Soleh untuk menempatkan menantunya agar masyarakatnya yang kering akan siraman rohani bisa sadar. Akhirnya, Kiai Manap pun menetap di Lirboyo. Dari situ, Kiai Manap boleh dikatakan merintis dari awal. Bahkan, di awal-awal Kiai Manap menetap di Lirboyo tidak jarang kena teror. Tujuannya agar Kiai Manap tak betah. Tapi dengan ketabahan, Kiai Manap justru berhasil menyadarkan penduduk. Lalu, Kiai Manap memulai membangun sarana peribadatan, musola yang 3 tahun kemudian disempurnakan menjadi masjid tahun 1913. Dengan keberadaan masjid itu keberhasilan dakwah Kiai Manap kian nampak. Masjid itu tidak sekedar hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai sarana pendidikan dan pengajian. Dari situ, banyak masyarakat yang kemudian berguru, malahan ada seorang santri yang datang dari Madiun, bernama Umar. Santri pertama inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keluarga besar pesantren Lirboyo, yang dirintis dari nol oleh Kiai Manap. Dengan sedekah pergi ke Mekah, dengan tekun, rajin dan tabah, Kiai Manap mengembangkan pesantren. Dalam satu dasawarsa sudah banyak kemajuan yang dicapai. Jumlah santri semakin bertambah, datang dari berbagai penjuru. Untuk itu, ia kemudian merelakan sebagian tanahnya untuk dihuni santri. Begitulah sifat Kiai Manap, seorang pemimpin sejati yang mendahulukan kepentingan orang di atas kepentingan pribadi. Tapi belum sempurna jika Kiai Manap belum menunaikan rukun Islam kelima. Itulah yang masih mengganjal dalam benaknya. Karena itu, setelah kebutuhan santri dipenuhi, dia berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Awalnya, dia mau menjual tanah untuk biaya haji, tapi sebelum tanah itu terjual, kabar keberangkatan ternyata sudah tersiar. Dari kabar itulah, banyak penduduk yang ingin mengucapkan selamat dan memberikan tambahan bekal. Anehnya, dari uang pemberian itu terkumpul uang banyak dan sudah bisa digunakan pergi haji dengan tanpa harus menjual tanah. Akhirnya, Kiai Manap pun bengkat ke Tanah Suci dan sepulang dari Tanah Suci itu, Kiai Manap mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdul Karim. Ada satu sisi kehidupan Kiai Haji Abdul Karim yang patut diteladani, yakni sukariyadah, memolah jiwa tirakat. Kebiasaan ini tak pernah ditinggalkan, sejak menuntut ilmu sampai berkeluarga dan menjadi kiai pemangku pesantren. Selain itu, sering menghidupkan salat malam. Jarang tidur, toh jika tidur cuma sebentar. Ia habiskan malam dengan zikir, munajat kepada Allah, membaca Al-Qur'an petik terbalikan dan menelaah kitab. Kebiasaan ini tak asing di mata santri. Kiai ini juga dikenal lembut. Terbukti ketika menyadarkan santri, Kiai memilih jalan menasehatinya dengan tindakan dan kadang-kadang dalam bentuk tulisan yang ditempelkan di dinding pesantren. Pendek kata, Kiai memilih jalan menasehati tanpa ada unsur pemaksaan. Apalagi, sampai dengan cara melukai hati. Tapi, hal yang sungguh luar biasa adalah bentuk tawakal yang dipegang teguh oleh Kiai Haji Abdul Karim. Pernah Belanda menyerbu ke pesantren tapi ia tetap diam dan tak gentar sedikitpun. Meski demikian, di masa penjajahan Belanda, Kiai tak lantas berpangku tangan. Bahkan pada zaman penjajahan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945 ia bersama para ulama sempat dipanggil ke Jakarta. Tujuan Jepang saat itu adalah untuk membentuk Sumubu, jawatan agama pusat yang kemudian diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy petik terbalik Ari dan Sumubu, Ja daerah. Kiai yang lahir di Magelang ini juga ikut menggembleng dan memberikan doa restu kepada barisan Sabilillah dan Hizbullah. Di samping itu,
Ia mengirimkan para santrinya untuk ikut bertempur di medan laga, 2 kali ke Surabaya dengan jumlah santri mencapai 97 dan 74 orang, dan sekali ke Sidoarjo dengan jumlah pasukan 309 santri. Juga sempat terlibat dalam pelucutan senjata tentara Jepang di Kediri. Jadi, sang kiai terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Masa-masa akhir, sekitar tahun 50-an, usia sang kiai sudah mendekati 1 abad. Tetapi, usia itu tidak menghalangi niatnya untuk menunaikan ibadah haji, menyertai ibu Nyai. Tahun 1952, berkat bantuan biaya dari Haji Khozin, seorang dermawan asal Madiun yang waktu itu juga hendak menunaikan ibadah haji, kiai ingin menunaikan ibadah haji kembali. Tetapi tatkala tiba di Surabaya, kondisinya tampak payah, sehingga tim dokter meragukan kesehatan kiai untuk dapat menunaikan ibadah haji. Tapi, karena niat itu sudah bulat, maka kiai melakukan berbagai cara. Atas bantuan Kiai Haji Wahid Hasyim akhirnya ia bisa berangkat dari Jakarta. Seusai ibadah haji kedua, Kiai Haji Abdul Karim mulai menunjukkan tanda kurang sehat. Beberapa waktu, sempat sakit-sakitan. Akan tetapi yang cukup menyedihkan adalah kesehatan itu kian turun drastis sehingga saraf sebelah kaki tak lagi berfungsi, mengakibatkan ia lumpuh. Sebenarnya kelumpuhan itu sempat diderita cukup lama, hampir 1,5 tahun. Sampai akhirnya saat memasuki bulan Ramadan 1374, seminggu kemudian sakit Kiai Haji Abdul Karim semakin kritis, sehingga tidak mampu lagi memberikan pengajian dan menjadi imam jama' petik terbalikah dalam salat. Tepat pada hari Senin ketiga di bulan suci Ramadan tahun itu, atau tepatnya tanggal 21 Ramadan 1374 sekitar pukul 13.30 Kiai Haji Abdul Karim dipanggil Yang Kuasa. Suasana sedih tentu melingkari keluarga pesantren Lirboyo. Sebab, pendiri pesantren yang selama itu diagungkan telah tiada. Pada sisi yang lain, juga meninggalkan jejak bangunan pesantren yang perlu untuk diteruskan. Itulah kisah panjang dan perjuangan pendiri sejati, yang telah memulai segala sesuatu dari nol hingga mampu meletakkan tonggak sejarah pesantren Lirboyo dengan melahirkan nasab yang sekarang meneruskan estafet perjuangan dalam menambah deretan pesantren di tanah air ini. Semoga kita bisa meneladani kehidupan dan perjuangan yang telah ditanamkan dalam memberikan sumbangan kepada santri, diolah dari buku 3 Tokoh Lirboyo.